Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama alladzi sami'na wa ata'na, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tokoh masyarakat, bapak kiai, bapak ustadz, majelis taklim, terutama imam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah menjaga kesehatannya, memberikan kekuatan untuk memimpin sholat berjemaah bersama-sama kita, memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini selalu eksis. Mudah-mudahan kita semua istiqomah berkat kepemimpinan Bapak Imam kita, dan kita mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Hadirin para jemaah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbagai macam nikmat sudah memberikan kepada kita semua. Kita tidak perlu menghitung nikmat Allah. Kita cukup berterima kasih kepada Allah. Mau makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, mau bekerja berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim, mau tidur baca doa, bangun tidur berterima kasih kepada Allah. Itu semua bapak-bapak sudah kita berterima kasih terhadap nikmatnya Allah. Allah masih memberikan kesempatan kesehatan untuk kita semua. Semoga ketika kita ingat Allah dengan berbagai macam kehidupan kita, dengan berbagai macam kesempatan kita, mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmat dan menjaga nikmat untuk kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang kepada umatnya, sayang kepada kita semua. Di dunia kita dididik, diajari untuk beribadah, berbuat baik, bermasyarakat, berteman, bertaklim, berjemaah bersama-sama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Supaya kita nanti selamat, supaya kita nanti di akhirat itu tidak celaka. Rasulullah sayang kepada kita semua di dunia. Nanti di akhirat pun Rasulullah yang ditanya bukan anaknya, bukan istrinya, bukan pamannya. Yang ditanya ketika bangkit dari kubur, ya Allah, mana umat saya? Kita Pak yang dicari oleh Rasulullah. Muhammad, kata Allah, kenapa kamu kok masih duduk di pinggir neraka itu? Saya sudah menyediakan surga untuk kamu. Duduklah di sana, tempat kamu paling tinggi di sana. Ya Allah, saya belum tenang, saya belum nyaman, saya belum istiqomah, dan saya belum bisa duduk di surgamu manakala umat saya belum masuk ke surga semua. Salim ummati ya Allah, salim ummati, selamatkan umat saya ya Allah. Itulah Rasulullah saking sayangnya kepada kita. Di akhirat pun Pak, kita masih ditunggu oleh Rasulullah. Semoga hadirin kita nanti di akhirat selamat, tidak sempat masuk neraka, tidak sempat kebingungan. Mudah-mudahan ketika bangkit dari dalam kubur dikumpulkan daripada masyarakat, ketemu dengan Rasulullah, dikasih syafaat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuannya, hartanya, akalnya, waktunya, ibadahnya,
hartanya hanya fina untuk mencari ridho Allah, ingin surganya Allah, ingin mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin ketenangan menyembah Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahu subulana. Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama-sama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin para jemaah, bulan puasa ini bulan perjuangan untuk kita semua. Mengerahkan segala apa yang kita miliki. Kita bertahan satu hari full penuh. Bahkan sampai saat ini malam ke-26, 25 kita sudah lalui bersama-sama. Yang bekerja di Tanjung Muncang barangkali panas terik, matahari, haus kita Pak, lapar kita semua. Di samping kanan kiri kita mungkin ada yang tidak berpuasa, ada yang ngerokok, ada yang minum es teh kopi. Tetapi ketika kita ingat bahwa puasa adalah perintah Allah, kita pengen untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bertahan. Tetap sampai menjelang maghrib kita masih bertahan, tidak tergoda dengan adanya seperti itu. Lanahdiyannahu subulana. Ketika kita sudah komitmen seperti itu, Allah turunkan rahmat kita. Ya, saya tahu kalau kamu berjuang benar-benar, saya jaga puasa kamu, saya jaga hausnya kamu, saya jaga nafsu kamu, saya tidak akan membiarkan kamu itu tergoda dengan sekeliling kamu. Jawaban Allah untuk kita semua. Itulah lanahdiyannahu subulana. Hadirin para jemaah rahimakumullah, ketika kita berjuang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk kita. Apa Pak surga itu? Kenyamanan, ketenangan, keistiqomahan Pak kalau nanti di akhirat. Kalau di dunia kita ini tidak gelisah. Itulah persiapan Allah untuk kita semua. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian surga itu menyampaikan kepada Allah, surga kamu diciptakan untuk siapa? Ya Allah, saya rindu terhadap 4 golongan, karena saya sudah diciptakan oleh Engkau, dan ini saya sendiri akan mendapatkan orang-orang yang nanti saya rindukan. Siapa? Pertama, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Pertama, shaum Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga bapak-bapak berkat perjuangan yang saya jadikan tadi, mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semua. Kita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan membahas pahala puasa, kemudian barokahnya, kemudian batalnya yang mau enggak. Yang penting bapak-bapak komitmen bahwa apa yang kita lakukan ini ada perintah Allah dan tidak tergoda dengan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Yakinlah kita akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahlil Quran, membaca Al-Quran. Capek Pak, kita bekerja, kita Muncang mungkin datang ke sini masih berbuka tadi, mungkin yang kekenyangan mau berangkat mau ke sholat ke masjid ini susah sekali. Tetapi karena kita komitmen ya Pak ya, kita istiqomah bahwa sholat tarawih banyak barokahnya. Sholat tarawih adalah ampunan Allah. Sholat tarawih, sholat sunnah yang banyak pahalanya. Allah tunjukkan lanahdiyannahu subulan. Ayo berangkat kata Allah. Jangan malas lagi. Angkat oleh Allah kaki kita, diangkat dengan ringannya dari rumah kita tanpa mikir apapun, sholat bersama-sama di masjid ini. Lanahdiyannahu subulana. Allah tunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang datang ke sini akan membaca Al-Quran nanti setelah berpuasa, setelah sholat tarawih. Berapapun Pak yang kita baca, mungkin 1 lembar, mungkin 1 makro, mungkin bisa jadi 1 juz selama 1 bulan. Sampaikan Pak kepada Allah. Ya Allah, saya cuma mampu baca 1 lembar. Ya Allah, saya hanya mampu baca 1 juz, dan saya yakin ini firman-Mu, ini adalah Al-Quran yang nanti akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membaca. Ya Allah, Al-Quran ini akan menemani orang di kuburan menjadi amal soleh. Walaupun hanya 1 lembar, 1 juz, 1 makro. Ya Allah, terimalah apa yang saya baca ini, karena hanya ini kemampuan saya. Seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Di depan kita Allah mendengar apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Resapi Al-Quran, pegang Al-Quran, lihat Al-Quran, taruh di tempat yang mulia, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyimultian, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar.
Hadirin para jemaah, memberi makanan kepada orang yang lapar, bapak-bapak mungkin sekarang identik dengan yang namanya takjil. Jauh daripada itu bapak-bapak ya. Kita sekarang ini mungkin tidak kekurangan Pak untuk makan di mana-mana, itu sudah di pinggir jalan banyak masih takjil di situ. Tetapi apa sih kepedulian kita terhadap orang-orang yang mungkin jauh lebih butuh daripada kita, yaitu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka hari Jumat sekarang ini Basnas Kota Batam menggerakkan seluruh masjid untuk mengadakan peduli infak untuk Palestina. Sedikit yang kita berikan barangkali Pak bisa mewakili yang bisa berikan kita di tempat kita sendiri, dan kita di mana-mana masjid atau Al-Ikhlas dan lain sebagainya tersedia bahkan tidak habis di situ. Ayo mari hadirin, barangkali di samping kanan kiri kita ada yang menggerakkan. Ayo kita bergerak bersama-sama peduli ke Basnas. Mungkin 1.000, mungkin 2.000, mungkin 5.000, mungkin 100.000 yang mungkin ada di situ. Itulah kepedulian kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Kita jangan melihat 1.000, tetapi melihatlah kepedulian kita. Sedikit yang kita berikan kepada Allah dengan kebaikan, ya'lamuhullah. Allah akan melihat dan mengapresiasi, memberikan pahala kepada kita semua. Hadirin para jemaah, kota yang berjalan salah satu daripada kepedulian kita di bulan Ramadan untuk membagi apa yang kita miliki. Yang keempat, hafidul lisan, orang yang menjaga lisan kita. Kita tahu bahwa membentak itu dilarang. Kita tahu menghardik, ghibah, semuanya itu dilarang. Tapi itu buat sekedar itu Pak, memelihara lisan bukan. Allah menciptakan lisan untuk kita, alam naj'alahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Saya sudah titipkan 2 mata sama kalian semua untuk melihat keagungan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lisana wa syafatain, mulut yang saya titipkan kepada kalian untuk membaca tasbih, membaca tahmid, istighfar, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi bibir kalian itu dengan ludahmu, keluarkan percikan-percikan ludah dari mulutmu karena membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ludah yang keluar, percikan akan menjadi malaikat, akan mengampuni dosa orang-orang yang membaca tasbih, tahlil dan tahmid, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak yang ibu, ini adalah berat, butuh perjuangan, butuh ingatan, butuh komitmen kita, butuh kepedulian kita. Kalau kita tidak pernah mendengar, atau tidak pernah mendengarkan, atau tidak pernah ke taklim, hal-hal seperti ini Pak tidak pernah kita dengar. Bahkan apalagi mengamalkan, mumpung dari bulan Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 kita sudah mendengar berbagai macam tausiah, berbagai macam judul, berbagai macam dalil, berbagai macam analogi yang diberikan kepada kita semua. Malam ini bagian saya, ayo kita bersama-sama bacalah Al-Quran berapapun nilainya. Ayo itikaf di masjid, malam-malam terakhir perbanyak baca Subhanal Malikil Quddus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau dan yang Maha Mulia, Engkau cinta terhadap Engkau suka memberikan ampun kepada orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anna, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Perbanyak baca itu Pak. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan menjadi akhir yang barokah, menjadi akhir husnul khotimah untuk kita semua. Hadirin, mudah-mudahan 4 faktor yang disebutkan tadi termasuk ada pada diri kita semua, sehingga harapan kita nanti selama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekilas tausiah untuk kita bersama-sama ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.